Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 135. Gelisah. Habi Nadira menggenggam tangan suaminya. Iya, jawab Arga. Matanya baru saja terpejam, kini harus dibukanya lagi ketika mendengar istrinya yang memanggilnya. Bi, perut Dira rasanya tegang. Habi coba pegang, ini keras. Nadira memegang tangan suaminya dan meletakkan di bagian perut yang terasa keras dan menonjol tersebut. Ini kenapa kayak gini? Tanya Arga. Nadira menggelengkan kepalanya. Anak sekarang sudah pintar seruduk, Bi. Ini sepertinya kepala anak, bulat dan keras. Nadira menekan tonjolan yang terasa bulat dan keras tersebut. Apa mungkin lututnya? Arga ikut serta menebak. Bisa jadi ya, Bi. Soalnya kalau siku pasti kecil. Nadira dan Arga tertawa ketika mereka saling menebak apa yang terasa menonjol saat ini. Arga mengusap-usap bagian perut istrinya dengan penuh kasih sayang. Hai sayang Dedi, ini sudah malam. Anak bayi kenapa malah pengen main di jam seperti ini? Ucapnya sudah mulai merasa ngantuk. Anak belum tahu lihat jam, Bi. Apalagi anak di dalam enggak punya jam. Jadi wajar dong kalau dia enggak tahu sekarang sudah jam berapa. Apa kita harus kasih anak jam biar dia tahu waktu? Nadira memandang suaminya. Arga tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Di bagian yang ini lembek, Bi, sedangkan yang ini keras. Nadira meletakkan tangan suaminya di bagian perutnya yang terasa kosong. Apa anak kita lagi guling-guling ya? Jadi sekarang anak lagi guling ke kanan. Arga tersenyum. Bisa jadi ya, Bi, tapi ini rasanya perut Dira ngilu, tegang, keluh Nadira. Sabar ya, sebentar lagi anak kita akan lahir. Arga mengusap pipi istrinya. Iya, Bi, Dira udah gak sabar nunggu anak lahir, jawab Nadira dengan tersenyum. Sang Habi mau lahiran normal atau operasi? Tanya Arga. Katanya dua-duanya sakit, Bi. Nadira merasa takut dengan proses persalinan yang nanti akan dihadapinya. Yang namanya persalinan, mana ada yang tidak sakit? Arga memandang istrinya. Meskipun jadwal persalinan istrinya masih ada sekitar 3 minggu lagi, namun Arga tidak bisa menutupi rasa kecemasannya saat ini. Iya juga ya, Bi, ternyata yang enak cuma buatnya aja, ucap Nadira yang tersenyum. Arga tertawa ngakak ketika mendengar ucapan istrinya. Matanya yang tadi ngantuk kini sudah tidak mengantuk lagi. Dan bahkan ucapan istrinya mampu membuat dirinya tertawa di saat sudah larut malam seperti ini. Kalau katanya yang bagus itu normal, Bi. Ceritanya saja sudah normal sama operasi. Ya jelas bagusan normal. Normal itu keluar lewat pintu, sedangkan operasi keluar lewat jendela. Arga tersenyum saat menjelaskan kepada istrinya. Nadira menganggukkan kepalanya. Tapi Dira maunya yang gak sakit, Bi. Soalnya Dira gak bisa bayangkan kalau sakit melahirkan normal. Tapi Dira juga takut dengan operasi. Habi banyak uang. Habi pasti bisa carikan Dira solusi yang baik dan tepat. Dira bisa melahirkan tanpa merasa sakit sama sekali. Tapi kalau sakit seperti mau buang air besar, nggak apa sih? Nadira memandang suaminya. Arga menelan air ludahnya ketika mendengar permintaan istrinya. Sebanyak apapun uang yang dimilikinya, yang namanya proses persalinan pasti akan sakit. Ia sudah melakukan konsultasi kepada dokter spesialis kandungan istrinya mengenai seperti apa itu yang namanya persalinan. Arga sudah mendengarkan penjelasan dari dokter spesialis. Ia akan membantu istrinya. Sebagai dokter,
sudah pasti menyarankan untuk melahirkan secara normal. Namun semua itu baru bisa diketahui setelah melakukan pemeriksaan besar tulang pinggul minggu depan. "Habi, kenapa diam?" tanya Nadira. "Jangan dipikirkan masalah persalinan normal atau operasi. Yang penting, anak kita lahir selamat dan ibunya juga sehat," Arga menenangkan istrinya. "Iya juga ya, Bi. Kenapa Dira terlalu mikirkan sejauh itu? Sesakit apapun yang namanya proses persalinan, buktinya para ibu-ibu kuat, dan juga banyak ibu-ibu yang memiliki anak lebih dari satu." Nadira tersenyum malu ketika menyadari bahwa tidak seharusnya dirinya takut seperti ini. "Istri Habi itu sangat pintar, cantik, kuat dan hebat. Sudah pasti bisa." Arga mencium lembut bibir istrinya. Nadira menganggukkan kepalanya. "Apa masih main-main anak kita?" tanya Arga. "Sudah tidur, Bi. Anak sudah nggak gerak lagi," jawab Nadira. "Ini mominya mau langsung tidur atau mau Habi kunjungi anak dulu sebentar?" Arga mengulum senyumnya. "Bi, tadi sudah. Sekarang waktunya tidur." Nadira memeluk suaminya dan memejamkan matanya. Arga tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Ia mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Tadi matanya terasa begitu sangat mengantuk. Namun sekarang rasa ngantuk itu sudah hilang. Istrinya yang sudah mengganggu tidurnya kini sudah memejamkan matanya dan tampak sudah tertidur. Bagaimana caranya dia bisa seperti ini? Baru saja matanya terbuka sempurna, tapi sekarang sudah tidur aja. Arga hanya tersenyum ketika melihat wajah istrinya. Ia kemudian memejamkan matanya dan berharap bisa tidur segera. Lala begitu sangat gelisah. Berulang kali Lala memejamkan matanya dan berharap bisa tertidur. Dengan tertidur, Lala yakin bila ia terbangun nanti, pikirannya akan lebih jernih. Apa yang dikatakan oleh Iswandi membuat dirinya tidak bisa tertidur sama sekali. Ucapan pria itu masih terdengar di telinganya. Wajahnya tersenyum ketika melihat Iswandi yang tidak hanya sekedar menyatakan cinta untuknya, namun pria itu meminta dirinya untuk menjadi istrinya. "Bila seandainya Om Iswandi minta aku jadi pacarnya, sudah pasti aku tidak akan bingung untuk menjawabnya. Tanpa harus berpikir lama, aku akan langsung jawab yes lah. Pacaran itu bisa putus kapan aja. Bila nggak cocok, tinggal diakhiri saja. Tapi kalau untuk jadi istri, ini yang berat." Lala teringat akan mantan pacarnya yang pada akhirnya memutuskannya karena menganggapnya sebagai gadis liar yang tidak baik. "Bukan karena aku tidak mau dengan dia. Wanita mana sih yang bisa menolak cowok ganteng seperti dia? Ganteng, tinggi, pintar, baik. Dia juga kelihatan sangat pintar banget. Kalau masalah uang, aku tidak perlu cemas. Pokoknya dia begitu sangat sempurna. Bisa memiliki suami seperti dia itu suatu anugerah bagiku. Tapi kalau dia memiliki aku, ya sudah pasti musibah." Lala tersenyum miris. "Jujur saja, aku nggak bisa bayangkan kalau punya suami seperti dia. Sepertinya Sang Maha Pencipta begitu sangat menyayangiku. Namun yang jadi masalahnya, apa dia bakalan nggak mau sama aku kalau tahu siapa aku?" Lala tidak ingin bermimpi apalagi berangan-angan untuk menjadi istri Iswandi. "Duh, kenapa hidup aku harus seperti ini? Orang tua enggak peduli. Masa depan juga jadi enggak jelas. Meskipun aku di klub malam itu tidak menjual diri, tapi belum tentu orang percaya sama aku. Bila bekerja seperti itu, sudah pasti orang bisa menebak apa yang aku lakukan. Mana mungkin ada yang percaya dengan apa yang aku katakan. Aku sendiri juga tahu pekerjaan itu seperti apa. Semua teman-teman aku buka label harga." Lala begitu sangat bingung ketika membayangkan bila Iswandi mengetahui pekerjaannya di klub malam. Melihat pria itu, Lala bisa menebak bahwa Iswandi orang yang sangat baik dan dirinya seakan tidak layak untuk pria itu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.